Oke, halo teman-teman semua. Malam ini kita kembali lagi bersama dua narasumber kita yang sangat hebat, membahas sesuatu yang sangat-sangat trending di sini. Nah, di sini kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah kewarganegaraan akan membahas kaitan dari media sosial pengaruhnya dengan integrasi sosial di Indonesia. Di sini kita ada dua narasumber yang hebat-hebat. Ada Mas Diki dari Fakultas Filsafat dan juga ada Mas Halim dari Fakultas Teknik ya, khususnya Prodi Teknologi Informasi yang tentunya pasti sangat dekat dengan sosial media ini sendiri. Gimana kabarnya Mas Halim, Mas Diki? Baik? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, walaupun berkati UAS ini tapi kondisinya masih baik ya. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, langsung saja kita mulai dulu. Pastinya kan di sekarang ini, khususnya di Indonesia, penggunaan media sosial itu semakin meningkat ya. Penggunaan sosial media tentunya menjadi bagian penting dalam kehidupan setiap masyarakat. Nah, kira-kira itu berpengaruh gak ya dengan integrasi sosial, terutama karena Indonesia ini kan negara yang multikulturalisme banget nih, banyak kulturnya. Mungkin boleh nih, aku penasaran bagaimana sih perspektif dari filsafat soal hal ini. Oke, kalau di filsafat sendiri mungkin mengutip dari seorang tokoh di Australia, dia Christian Fox, seorang sosiologi asal Australia, di mana dia mengadopsi teori kritis Milton Habermas yang mengatakan itu bahwa ruang media sosial itu bukan hanya sebagai ruang ekspresi emosi aja, tapi juga ruang yang saling terkait dengan realitas material, di mana nanti ketika ada sebuah informasi dari media sosial apapun itu bentuknya, nah nanti itu akan memberikan dampak kepada masyarakat sosial secara nyata, di mana kehidupan mereka sehari-hari bisa terpengaruh oleh media sosial itu sendiri. Wah, berarti media sosial ini bukan hanya penggunanya mengekspresikan ke media sosial, tapi media sosial juga bisa mengeksposurkan influence penggunanya ya, mempengaruhi kehidupan penggunanya. Kali ini kita akan berpaling ke dari sisi tekniknya nih. Kira-kira dari Mas Salim sendiri, kait gimana sih media sosial dan integrasi sosial ini sendiri? Oke, mungkin kalau dari kita bahas dari teknologi informasi ya, gimana media sosial itu dibentuk dan ada namanya teknologi itu suatu algoritma. Dan ini berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan Mas Diki kan, bahwa media sosial juga bisa menggambarkan itu bagaimana kita di dalam media sosial itu. Nah, algoritma ini sebetulnya kalau bisa saya sebut ini pedang bermata dua untuk integritas. Kenapa? Karena emang dia bagus secara dia menampilkan apa yang sedang kita mau. Kayak misalkan hari ini saya sedang suka masak gitu, kita sedang suka masak, apa kita sedang suka ngelihat apa life hack apa kayak gimana, kan itu enak ya ngelihatnya gitu. Dimana pas kita balik lagi ke homepage media sosial kita disodorkan dengan konten-konten yang emang benar-benar cocok untuk kita. Nah, tapi bermata dua di sini itu kalau misalkan contoh nih, Mas Timothy punya pemahaman politik atau ya intinya yang berbeda lah dengan kelompok lain. Nah, itulah pedang bermata duanya. Kenapa? Karena algoritma memandangnya bahwa itulah konten yang kita suka. Jadi seringkali algoritma ini membuat para usernya ketika untuk pemahaman yang berkaitan dengan integritas itu tidak melihat sisi lainnya gitu, karena kita hanya disodorkan oleh pandangan-pandangan yang kita dukung. Gitu loh. Sementara pandangan yang kita dukung ya sama sekali nggak dikasih pencerahan atau dikasih perspektif lain. Nah, itu bahaya. Itu sebenarnya emang di situ kalau dari segi teknologi informasi itu seperti itu. Kalau dari sisi filsafat sendiri, kira-kira ada nggak sih tantangan yang dibawakan dari media sosial ini ke integrasi sosial di Indonesia? Sebenarnya saling terkait ya dengan algoritma tadi. Kalau kembali lagi dalam Christian Fox itu dia karena dia seorang sosiologi, maka dia menganalisis masyarakat itu sendiri bagaimana mereka menggunakan media sosial. Salah satunya tadi ada algoritma. Nah, pemegang algoritma ini siapa kalau dalam Christian Fox itu? Karena dia dipengaruhi oleh Marx pada zaman dahulu. Jadi dia menganggap bahwa media sosial ini algoritma tadi diatur oleh politisi itu sendiri. Dimana nanti ketika mungkin ada masa kampanye, ada salah satu tokoh politik dan tokoh politik yang lain, mereka tuh bisa saling mempengaruhi masyarakat satu sama lain dengan menggunakan algoritma, menggunakan buzzer dan lain-lain. Nah, jadi mungkin di sini dengan penggunaan algoritma, media atau informasi yang akan keluar itu memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna sendiri. Nah, namun di sini salah satu tantangannya bahwa tidak semua algoritma itu murni dari keinginan kita. Itu ada tersisip dari kepentingan-kepentingan atau kebijakan yang memang dibuat sengaja oleh politisi yang nantinya bisa mempengaruhi masyarakat untuk saling terpecah belah. Mungkin kalau dari tantangan filsafat itu. Tapi tentunya media sosial ini kan nggak hanya bawa negatif ya, nggak hanya tantangan, tapi pasti juga ada peluang, ada dampak positif dari itu. Kira-kira kalau dari sisi teknologi informasi, apa sih dari media sosial yang bisa membawa dampak positif ke integrasi sosial? Nah, sebetulnya ini kembali lagi kepada kita sebagai pengguna media sosial. Jadi andai kata integrasi, kita ingin menyatukan seluruh bangsa Indonesia ini kan, media sosial ini benar-benar kalau bisa aku bilang itu platform yang ajaib lah bisa dibilang. Kayak mungkin Mas Timothy asal mana? Saya dari Kalimantan. Kalimantan. Mas Timothy asal Kalimantan, tapi dengan media sosial Mas Timothy bisa tahu kehidupan mungkin di daerah Jawa, Sumatera atau Makassar itu kayak gimana, culture-nya kayak gimana. Nah, itu aja dari media sosial. Jadi itu balik lagi kepada kita sebagai user. Kalau misalkan kita bisa dengan power yang kita punya, kita mengekspresikan budaya kita seperti apa, kita mengajarkan share gitu. Kalau misalkan Indonesia itu ternyata seberagam ini loh. Nah, itu
positif media sosial tuh bisa digunakan seperti itu. Kalau dari sisi filsafat sendiri gimana nih? Dampak positif dari media sosial ada nggak sih untuk integrasi nasional? Tentu dampak positifnya sangat banyak ya, karena media sosial ini memberikan ruang yang berbeda, di mana tadi kita terbatas pada ruang fisik, kemudian kita memiliki ruang yang non fisik. Kita bisa mengekspresikan ide-ide kita memiliki kelebihan bernyanyi ataupun apa, ataupun kita ingin mempromosikan kebudayaan kita melalui apa, salah satunya bisa melalui media sosial, dan di mana itu semua orang bisa mengakses dengan gratis. Berbeda mungkin dengan media seperti televisi ataupun radio, itu kan tidak semua orang bisa berkolaborasi di dalamnya. Nah, mungkin dampak positif media sosial ini ketika kita kembali lagi menarik ke belakang, di mana tadi disebutkan ada berbagai unsur yang mempengaruhi media sosial, contohnya mungkin dari politik ataupun ekonomi. Nah, itu tergantung bagaimana ya, mungkin ya, satu, pemegang kebijakannya dalam mengatur apa yang boleh keluar di media sosial itu. Kemudian dari pasar sendiri, oh mungkin kali ini ada tren ini. Nah, tren itu nanti kan juga akan mempengaruhi masyarakat yang tadinya cuma nonton ini aja, gara-gara ini ngetren, mereka jadi ikut gitu. Nah, jadi mungkin dalam sebuah media sosial itu akan ada sedikit bias, tapi tetap saja sisi positifnya ya kita memegang sendiri sisi positif itu sebagai pengguna media sosial itu sendiri. Oke, terima kasih Mas Diki, terima kasih Mas Salim. Jadi kita bisa paham ya teman-teman semua bahwa media sosial ini sendiri sebenarnya sangat bagus. Media sosial itu menghilangkan batasan-batasan geografis, menumbuhkan kolaborasi antar masyarakat, namun dari situ juga lahir tantangan-tantangan ya. Misal ada bias-bias tertentu dan juga itu digunakan untuk menggiring aspek politik. Oke, thank you teman-teman atas perhatiannya. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan we sign out.